fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kami perintahkan para elitnya, para pembesarnya, para pemimpinnya, para pejabatnya untuk beriman dan bertakwa kepada kami, tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka pada melakukan penyimpangan dan pelanggaran, maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat ini menjelaskan hancurnya negeri, rusaknya negara itu bukan disebabkan oleh kroco-kroco yang di sana, bukan cekader-cekader macam gitu, tapi mereka pejabat-pejabat yang sebentar, pejabat-pejabat yang nggak nurut tatanane Gusti Allah, yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Nah kalau mereka-mereka yang cekadar-cekadar, maaf, nggak ngefek, keberadaanmu nggak ngefek karena dirimu hanya pelengkap penderita. Makanya wajib mendoakan pejabat itu. Sampai setiap Jumat khutbah pejabat kita doakan. Betul? Betul? Saya hanya selalu mengingatkan kepada para pejabat, ingat satu hal saja, sumpah jabatan. Andaikan mau komitmen dengan sumpah jabatan, nggak ada pejabat yang buruk. Karena sumpah jabatan itu menyebut nama Tuhan, demi Allah. Itu yang non muslim. Yang kita pakai ini Al-Quran di atas kepala, bersumpah dengan nama Allah, itu aja, demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ngapusin, ngapusin. Ini tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ini pakai nama Allah. Kalau Allah aja dilecehkan, apalagi rakyat yang sekedar-sekedar. Genjot. Ingat satu, berikutnya saya kalau ketemu pejabat-pejabat eksekutif semacam beliau, selalu saya pesan, tolong kalau melantik pejabat yang eselon di bawahnya, setelah dilantik sumpah jabatan diajak berdoa biar jabatannya berkah, biar amanah. Rata-rata beliau-beliau bertanya, doanya gimana Pak Kiai? Saya ajarkan doanya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu syauma ghadin an ada'i. Hah? Lah ya bener, itu doa puasa emang. Siap jadi pejabat harus siap puasa, harus mau riyadhah, harus mau tirakat. Yang namanya orang puasa boleh kok makan rawon, sate, soto, macam apa, minum es degan, es teh, es teler, terserah. Tapi nanti setelah maghrib, sebelum maghrib jangan. Boleh kok pejabat gajinya besar, tunjangannya oke, boleh menikmati fasilitas-fasilitas yang mewah. Tapi nanti kalau rakyat udah sejahtera, kalau ekonomi sudah terangkat. Lah kadang-kadang sorry, pejabat itu habis dilantik salah doa. Kan rata-rata habis dilantik terus pesta, sehingga doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Maka tadi ini celutak-celutak, geragas-geragas, salah baca doa. Nah, kalau nggak terima silahkan tinggalkan tempat. Acur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib hukumnya mendoakan pejabat, okay? Tapi kita mengingatkannya dengan cara yang baik. Ntar belakangan kalau ada waktu, kalau enggak belakangan kalau beliau ngundang aja. Rekan-rekan panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat Banser, serta seluruh jamaah yang malam ini luar biasa, ribuan yang hadir ini manusia semua apa bukan ini? Bener ya, manusia semua. Sekarang banyak yang potongannya manusia tapi sesungguhnya bukan manusia. Mohon maaf, sekarang banyak yang bentuknya manusia secara kurikulum desain,
mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak. Organ tubuhnya manusia, tapi hakikatnya bukan manusia. Mohon maaf banget. Manusia itu apa dan siapa? Manusia yang benar-benar manusia adalah manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, yang nggak nyaut berarti bukan manusia. Akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti dia bukan manusia. Nah, saiki cara Jawa sama nyauto. Saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem nguwongno. Nah, sing ngono kuwi berarti dheweke dudu. Gini ya, Allah menciptakan makhluk itu macam-macam. Ada makhluk yang dikasih otak tapi nggak dikasih nafsu, dikasih akal nggak dikasih nafsu. Namanya malaikat, punya akal tapi nggak punya nafsu. Ada makhluk yang dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Binatang itu punya nafsu tapi nggak punya akal. Nah, kita manusia ini paket komplit. Ibarat perusahaan, manusia itu produk unggulan. Kita lengkap, dikasih akal, dikasih nafsu. Manusia itu ya punya nafsu, ya punya akal. Sehingga manusia makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Manusia, anak keturunan Nabi Adam, ini paling mulia dan memang dimuliakan oleh Allah. Oke, saya urut dulu. Ada makhluk yang dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, namanya malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu, hanya punya akal. Sehingga semua malaikat pinter-pinter, cerdas-cerdas. Karena akal malaikat hanya digunakan untuk menampung firman Allah. Akal malaikat hanya digunakan untuk menampung wahyu. Sehingga malaikat itu cerdas-cerdas. Nggak ada malaikat merek L2 lolak-lolok lepale-polo mak longo. Nggak ada malaikat oon, itu nggak ada. Cerdas-cerdas semua. Malaikat nggak punya nafsu, sehingga malaikat nggak pernah keliru. Malaikat nggak pernah melanggar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atas apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka, para malaikat itu adanya hanya taat, taat dan taat, patuh, patuh dan patuh, tunduk, tunduk dan tunduk. Karena malaikat nggak ada nafsu, sehingga malaikat nggak ada keinginan, malaikat nggak ada kemauan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak punya nafsu, malaikat ngelihat makanan selezat apapun, senikmat apapun, nggak ngiler. Malaikat ngelihat cewek secantik apapun, bokong sesemok apapun, sak sisih 7 kilan, biasa malaikat. Nggak ada malaikat karo bokong semok kok terus ser-ser sengkring-sengkring, enggak. Ketok bokong semok kok sengkring-sengkring, itu malaikat sarungan. Maksudnya aku wis sak karepmu. Malaikat lihat tumpukan duit sebanyak apapun nggak pengen, karena dia nggak ada nafsu. Sehingga malaikat nggak pernah keliru. Malaikat Jibril nggak mungkin salah dalam melakukan tugas, nggak pernah salah, nggak pernah keliru. Malaikat Jibril nggak mungkin korupsi ayat. Diperintah Allah, Jibril ini ayat sampaikan ke Rasul, siap.
begitu diterima dilihat ayatnya bagus, ya udah nggak usah disampaikan, ambil sendiri aja. Nggak ada, dikurangi aja nggak ono malaikat korupsi ayat. Pemane korupsi bansos malah nggak ono. Ya malaikat seragaman. Malaikat Mikael nggak mungkin salah alamat dalam membagi rezeki. Rezekinya A dikasih ke B, rezekinya B dikasih ke C, nggak mungkin. Yang suka salah itu panitia tabligh akbar. Harusnya punya penceramah dikasihkan wakil gubernur. Wakil gubernur ini harusnya malah nambahi. Makanya saya salut banget sama beliau, sambutannya singkat padat karena beliau sadar wakil gubernur kalau terlalu banyak sambutan itu nggak pantas. Jadi pantasnya nyumbang. Artinya diundang ke sini bukan dimintai sambutan banyak-banyak, ya cuma dimintai sumbangan. Aslinya ya itu. Karepe panitia, cuma kadang wakil gubernurnya gak pengertian. Nah kalau cuma datang ikut makan, ngapain diundang wakil gubernur? Basa. Acur. Diundang itu maksudnya ya suruh nyumbang. Nah kalau cuma gue pantes-pantesan ge opo? Mending ngundang wakil RT. Nah, kalau nggak ada bantuannya, batalkan undangan. Acur. Saya tadi hampir ya. Beliau begitu awal baca ayat, panjang banget baca ayat 1. Saya salut. Beliau benar-benar alim, beliau benar-benar santri. Pertama saya salut. Cuma kedua saya tunggu. Kalau nanti sampai sambutannya lama keluar dalil, saya tinggal. Nah itu wilayah saya diserobot. Untung nggak jadi dalil. Coba sambutan aja dalilnya, weh jarno ceramah ono dhewe. Kita punya wilayah masing-masing, nggak boleh melanggar teritorial. Saya juga nggak akan nerangno pajak, itu bukan wilayah saya. Dan untung nggak jadi. Coba tadi diterangkan yang disampaikan ayatnya begini untuk ini. Ya mulai aku ceramah dewe. Malaikat Mikael nggak mungkin keliru. Orang kalau memang dicetak jadi orang kaya sama malaikat Mikael ya dikasih rezeki banyak, instruksi dari Allah. Kalau memang dicetak miskin ya dikasih rezeki sedikit, sehingga Anda nggak bisa ngomong asal mau kerja keras pasti dapat duit banyak. Kalau nggak mau kerja keras nggak bisa dapat duit banyak. Salah itu. Woi, ada kok kerjanya keras dapatnya duit cuma sedikit. Opo jare ini? Oke kalau minta contoh. Ada kerja keras banget di gunung ambil batu, gede-gede batu nih. Besar-besar batu yang diambil, seharian paling dapatnya duit 100.000, 200.000. Ada yang kerjanya nggak keras, ambil batu kecil tapi 200 juta dapatnya. Batu ginjal yang diambil. Kurang contohnya. Ini tuh yang pertentangan gali tambang yang sekarang banyak ilegal itu kaltim kan wakeng terlibat. Mumpung durung kalau terlibat karuane tak sikat dhewe ambek aku. Termasuk wakil gubernur. Kalau dapat jatah aliran dana setoran, dapat nggak? Mau saya berantas, ya mending dikasihkan yang kere-kere ini. Wong dekne wis sugih kok saya nrimo kan. Nah, benar. Gitu loh. Sikat semua karuan. Saya nggak diundang lagi ke sini nggak apa-apa, cari tempat lain masih banyak. Ajur ya wes kok. Itu yang kerja cari, masya Allah seharian gali tambang, kerja keras banget, dapatnya 100.000. Ada yang kerjanya nggak keras, duduk pegang mic ngomong 1 jam lebih dikit tuh.
keras kerjanya. Halo. Halo. Itu menggerakkan tangan, itu yang penerbang-penerbang ngawe nih. Keras banget kerjanya. Dapat berapa tuh, Pak? Dapat berapa? Kalau ini gerakan tangan, tanda tangan toh eret cetok miliaran. Itu itu padahal baru wakil, belum nanti kalau jadi gubernur. Ngene tok. Makanya tadi saya ajak mendoakan pejabat kita baik semua. Itu loh. Karena rata-rata beliau-beliau itu kan pinter-pinter. Woi. Orang pinter kok jahat, sempurna kejahatannya. Itu loh. Lah nek sing jahati orang goblok-goblok kayak gitu, nggak patek ngefek. Maka saya sering sampaikan, maling goblok sama maling pinter bahaya mana? Maling goblok yang dicuri apa? Ayam. Iku ayamnya belum kecekel, dia ini kecekel sik wesan. Ayam belum kepegang, dianya ayamnya nggak ketangkep, dianya yang ketangkep. Tapi kalau maling pinter, triliunan yang didapat, nggak ketahuan karena dia pinter. Dapatnya triliunan nggak ketahuan karena dia pinter. Itu pun kemana-mana masih dipanggil yang terhormat, yang terhormat. Padahal bajingan tengek. Itu masih dipanggil yang terhormat. Kenapa? Pinter. Makanya kalau belum pinter jangan jadi maling dulu. Nanggung berarti benjut digebuki polisi kan. Dan nek pinter penjaranya aja beda kok fasilitasnya. Kalau belum pinter jangan jadi maling. Nah, ya saya lanjut, tapi tolong yang nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Nyumbang apa? Diem, pangkatmu apa? Wong wakil gubernur yang mau nambahi sangu aja diem kok. Biasanya kalau ketemu wakil ini doakan bareng-bareng jamaah itu biasanya masya Allah. Periode berikutnya put langsung naik level biasa. Tapi rata-rata yang nambahi, rata-rata nambah. Kalau nggak nambahi biasanya kesandung masalah mbohopo. Biasanya yang sudah seperti itu. Saya nggak mendoakan, saya kan cuma cerita biasanya. Kalau nggak gitu ikut pilihan nggak kira menang. Kira menang. Ya tergantung beliau lah, terserah. Terserah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu soal rezeki, nggak mungkin salah alamat. Malaikat Israel nggak mungkin keliru cabut nyawa. Pokok sesuai instruksi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditunda meskipun sedetik, nggak bisa dimajukan meskipun sedetik. Nggak mungkin salah Israel salah cabut nyawa. Untuk pilih kasih. Wah ini disenengi sama Israel. Udah waktunya mati nggak dicabut-cabut. Ini nggak disenengi sama malaikat Israel, belum waktunya dicabut. Enggak, pokok sesuai instruksi, sesuai instruksi. Halo. Dan Ramil, misalnya jatahnya kok 3 tahun lagi, ya 3 tahun lagi. Contoh, Mas Jasno, ini misalnya jatahnya kok 3 bulan lagi. Ya 3 bulan lagi, Mas Sarkowi, misalnya jatahnya kok 3 minggu lagi. Ya 3 minggu lagi, Wakil gubernur.
jatahnya kok 3 hari lagi. Iya. Ya 3 hari lagi. Oh nah Anwar Zahid jatahnya kok 100 tahun lagi. Ya masih lama. Masih lama itu. Wis tak menengo. Sing nyekeli mik aku kok. Maka Israel nggak pernah salah. Mbah Yai diliwati. Wedi kualat aku. Ngapunten Mbah Yai, kula liwati jenengan. Sampai saiki diliwati terus karo malaikat Israel. Wis diancam karo Israel iki. Makanya Mbah Yai sampai sepuh diliwati. Ngapunten tak lewati, wedi kualat. Nenek iki ora malati blas. Halo. Halo. Stop menengok. Dan malaikat itu tahu tugas masing-masing. Saling menghormati. Jadi gak ono malaikat koyok-koyokan. Misalnya malaikat Jibril lagi jalan ketemu Israfil. Israfil kan tugasnya niup trompet. Juga dipoyoki, enggak digojloki. Israfil, kok nggawa trompet katanya tahun baruan ah. Enggak. Ya enggak. Ya memang Israfil kan tugasnya tiup trompet. Itu kalau udah ditiup kiamat. Saya pernah ditanya, ada jamaah yang nanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya tiup trompet. Iya. Katanya kalau trompet itu udah ditiup kiamat. Iya. Dia tanya lagi, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Yuk dia nanya lagi, nah terus sekarang Israfil tugasnya apa? Nek trompetnya durung disebul terus malaikat Israfil nyapo, tugasnya apa? Tak jawab, ngeresiki trompetnya. Ya tugasnya bersihin trompetnya. Nah kalau nggak dibersihin nanti berkarat. Ayo karatan coba. Begitu ada instruksi Israfil tiup gak muni. Tayangan soalnya. Makanya Israfil sekarang bersihin trompet, dibersihin. Jadi sekali waktu ada instruksi tinggal tiup. Terus orangnya tak bilangi, memang trompetnya sekarang belum ditiup. Tapi aku dapat kabar trompetnya itu wis dimut. Gak percaya ya wis. Serius. Wis dimut ngene lho. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfil. Lebih dulu surnya yang diciptakan. Udah ada, kemudian menciptakan malaikat Israfil. Begitu jadi dipanggil, Israfil siapnya muten. Langsung dimut. Udah dikulum, udah dimut. Makanya banyak-banyak doa, mudah-mudahan Israfil nggak batuk. Lagi Israfil kena watuk muni seperapat selesai Kalimantan, terutama Kalimantan Timur selesai, Jawa aman. Menulung berikutnya iya dan malaikat karena nggak punya nafsu sehingga malaikat nggak pernah berbuat salah, malaikat nggak pernah berbuat maksiat, malaikat nggak pernah berbuat dosa. Ayo siapa yang pernah ketemu malaikat? Tahu ketemu malaikat Israfil mangku purel? Nggak ada. Tapi ketemu malaikat Jibril membeciu? Nggak ada. Malaikat nggak punya nafsu sehingga nggak pernah berbuat dosa. Wajar malaikat nggak pernah maksiat, wajar malaikat nggak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak punya dosa karena nggak ada nafsu, nggak ada tantangannya. Oke, berikutnya binatang. Binatang itu hanya punya nafsu, dia nggak punya akal. Maka dalam dunia binatang nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun kehidupan binatang ya seperti itu aja. Saya ulang, kayaknya masih banyak yang belum fokus. Bapak-bapak dan mas-masnya masih apa ya, kayak tercengang gitu, seolah nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid.
Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Tahun 2012 saya udah pernah ke Samarinda. Beliau belum jadi wakil gubernur. 2013, 2014 juga udah sering ke Kaltim. Udah sering saya ke Kaltim itu udah sering. Sangingane dhek sing telat informasine. Berau Bontang Sangata Seroto kabeh sampai Kukar wis roto kabeh. Kubar wis roto kabeh dulu. Ya jamaahnya yang kayak gini, terutama masyarakat Jawa, izin Bapak. Agak kareba. Kareba Madejeng. Aku iso ku yo mek kuwi tok meneng ae teman-teman. Iki lagu ngapalno suwe kok. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini saya nggak nyangka loh kalau jamaahnya juga masih meludak kayak gini. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati. Karena aku nggak nyangka kalau kamu masih setia sama aku. Kasih semuanya, I love you. Love you. Mau tuwek om bales. Sing nom-nom ae. Nah, sing tuwek tak balekno. Gini sayang ya. Karena binatang itu nggak ada nafsu. Nggak ada akal. Binatang itu nggak punya akal. Maka dalam dunia binatang nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Mulai dulu sampai sekarang, sampai kapanpun kehidupan binatang yang seperti itu. Suruh bikin pakaian aja nggak bisa. Tahu bro, ono wedhus gawe BH. Nggak bisa. Suruh katoan juga nggak bisa. Ya telanjang semua, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Dia nggak punya akal. Halo. Makanannya juga mentahan mulai dulu. Dia nggak bisa ngolah. Sekali waktu bikin tongseng suket, sop damen, nggak bisa. Semua binatang buta huruf karena dia nggak punya akal. Hei. Ada yang pernah DM-an nama garangan? Atau tahu chattingan karo luwak misalnya? Enggak bisa. Tapi untung ya binatang nggak bisa baca. Andaikan binatang bisa baca, kasihan lah. Kasihan, misalnya ada kambing lagi jalan, terus dia ngeliat warung, di situ ada tulisan jual sate kambing muda, mesti nangis dia. Ya Allah, kuwi aku sing arep diatet-atet. Karena binatang nggak dikasih akal, sehingga binatang nggak ada agama. Dalam dunia binatang nggak ada perda, nggak ada undang-undang, nggak ada aturan. Senakal apapun binatang nggak dosa, nggak ada hukuman. Halo. Makanya nggak ono ceritane sapi jadi tersangka, nggak ono. Nggak ada aturan, karena nggak ada akal. Senakal apapun nggak dosa. Biasalah, nggak punya akal. Ya, kambing jantan ngelihat kambing betina. Wedhus lanang ini lho, ketok wedhus wedok. Kadek wedhus wedok ibu konge diobahno ter. Ambek buntute jendit, langsung melawayu celingkrik, pluk biasa. Yo enggak ditangkap terus digawa ning balai kelurahan, yo enggak ditangkap polisi, enggak. Emang enggak ada undang-undang, biasa. Woi. Wedhus lanang, ya kambing jantan. Kebelet kudu pipis, kebelet kudu kencing. Gak peduli banyak orang, sambil berdiri keracak biasa. Habis ya nggak cewek, gobek notok set. Nah sekarang banyak manusia yang niru. Wakeh ngomong simpang pasir sing niru nih. Wakeh kebelet kudu ngoyo, akeh wong yo gak golek jeding, gak golek toilet. Wis pinggir dalan langsung ambek ngadeg mekekeh. Rampung yo gak cewek. Ya Allah, ceweke nganggo obat. Maksudnya obat abit. Bahkan sekarang muncul ilmu baru namanya ilmu tutul. Tapi habis kencing tur gak cewek, tutulnya cagak listrik.
Makanya kagak listrik kakek sing tayengen. Kakek ditutuli arek-arek. La haula wala quwwata illa billah. Binatang itu nggak ada akal. Maka sebejat apapun, senakal apapun yang nggak dosa. Halo. Wedhus lanang karo wedhus wedok nang pinggir dalan sosor-sosoran, lumrah, wajar, dia nggak punya akal. Lawang kampung ndi simpang ono bocah simpang pasir lanang karo wedok no pinggir dalan kok sor-soran, itu lebih parah daripada wedhus. Makanya kita dikasih akal sekaligus dikasih hati. Manusia kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, saya ulang, kita manusia itu dikasih akal sekaligus dikasih nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, akal bisa memodifikasi keindahan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik wajar karena nggak ada tantangannya, nggak ada rintangannya, nggak ada nafsunya. Pantas kalau malaikat itu baik. Lah manusia dikasih nafsu yang selalu la ammaratum bisu, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejahatan, tapi mampu menahan, mampu mengendalikan, maka manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebaliknya, kalau akal dikuasai nafsunya, akal manusia kalah oleh nafsunya, maka manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Ngapunten para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, malaikat itu sebagus apapun ibadahnya, dia nggak dikasih pahala sama Allah. Kenapa? Kok gak dirungokno toh? Dilanjut. Malaikat itu ibarat perlombaan, dia bukan peserta, dia cuma panitia. Sehebat apapun ibadah malaikat, sebagus apapun ibadah malaikat, nggak dapat pahala. Iso. Ya itu tadi, malaikat itu karena nggak ada tantangannya, nggak ada nafsunya. Ibarat perlombaan, malaikat itu bukan peserta, dia panitia. Panitia itu nggak ada juara, nggak ada hadiah untuk panitia. Misalnya ada panitia lomba lari, dia bukan peserta, dia panitia. Lo kok melu melayu nete banter, walaupun sampai finish paling depan sendiri, ya nggak dapat hadiah. Panitia kok. Rapaham ya wes, rapaham ya wes. Nah, dan karena nggak ada nafsunya, malaikat itu hidupnya monoton para jamaah. Hidupnya malaikat itu nggak variatif, monoton sekali. Ibadahnya malaikat itu monoton. Dah, tak kasih penjelasan ya. Karena nggak ada nafsunya. Malaikat itu kalau sholat ya satu model ya kayak gitu sholatnya malaikat. Malaikat kalau baca zikir ya satu model, satu macam, seperti itu aja. Disuruh variasi nggak bisa, disuruh inovasi nggak bisa malaikat itu.